malam? Kalau saya bilang malam jangan tepuk tangan. Kasihan yang tidur, ganggu nanti. Oke, siap ya? Coba ya, pagi, siang, malam. Dihukum berarti ya? Dihukum ya? Kenapa? Ayo, tidak konsen kurang satu tadi. Lagi ya, konsentrasi. Siang, pagi, siang, malam. Dua orang di sini. Sudah konsentrasi. Oh, Sehat. Oke, kita sambil mulai langsung. Pada dasarnya kalau kita bicara ramuan di Permenkes 61 tahun 2016 itu, halo. Hai. Oke, jadi kalau kita bicara Permenkes 61 tahun 2016 itu, kalau kita bicara ramuan itu ada 3 macam. Yang pertama tanaman obat yang saya sampaikan tadi, yang kedua itu tentang hewani yang habis ini saya sampaikan tapi tidak begitu mendalam. Yang ketiga adalah mineral. Mineral itu kita bicara tentang zat besi, kemudian magnesium, kalium, dan lain-lain. Nah, ini hewani, singkat aja hewani. Saya yakin Bapak Ibu semuanya tahu kan ini sudah digunakan dari nenek moyang kita. Ini apa? Cacing tanah itu paling digunakan untuk tipes. Tapi jangan lupa yang digunakan untuk tipes itu ada jenisnya. Dan itu sudah diteliti. Kalau mau beli cacing untuk tipes, carilah cacing yang jenisnya Lumbricus rubellus. Cacing tanah itu banyak, ada cacing tiger, ada cacing, tahu ya? Cacing tanah ya? Tahu Bapak ya, cacing tanah macam-macam kan ya? Nah, cacing tanah bisa konsultasi sama ahlinya tuh, tahu jenis-jenis cacing dari tadi. Karena memang jenisnya banyak Pak ya, benar ya? Yang dijual di nasional Indonesia itu ada sekitar 3-4 jenis, benar Pak ya? Nah, yang biasa digunakan untuk tipes Lumbricus rubellus. Yang lainnya untuk apa? Macam-macam, pakan ternak ada, mancing ada ya Pak ya? Nah, mancing ya kan? Tapi bukan semua cacing itu digunakan untuk tipes. Yang digunakan untuk tipes Lumbricus rubellus. Kemudian yang kedua bekicot atau Acatina fulica. Itu biasa digunakan untuk apa? Kalau dimakan bekicotnya bisa digunakan untuk asma kata orang dulu. Tapi yang kalau yang dimakan itu lendirnya itu bisa digunakan untuk penurun panas. Bahkan sempat viral itu kita terapi wajah dengan menggunakan bekicot. Apakah iya? Iya. Karena lendir dari bekicot itu punya sifat antibakteri. Sehingga terapinya itu bekicot dijalankan di wajahnya. Ada. Kalau kita cari di YouTube itu ada. Lendirnya ya. Iya. Ada yang pakai malah tuh kan. Untuk kecantikan itu. Betul, ada untuk kecantikan dan ada efeknya Bu ya. Nah, itu lendirnya bekicot bisa dipakai. Nah, kita aspek itu bisa buka terapi-terapi yang unik. Terapi bekicot bisa. Menarik. Sekarang Itu lintah. khas. Lintah. Kalau lintah sudah umum. Nah, lintah itu fungsinya beda. Kalau lintah itu ada 3 yang digunakan. Ada lintah emas, lintah kerbau, sama satunya lintah itu ada di Indonesia. Yang paling banyak digunakan itu jenisnya Hirudin medicinalis. Lintah yang ada kuningnya garisnya. Itu gunanya Hirudinnya sebagai pengincar darah. Karena sifatnya dia bisa bagus untuk plak dan lain-lain. Kalau digigit lintah biasanya keluarnya lama. Itu kalau lintah fungsinya digigit beda. Tapi kalau herbal, kita bicara herbal pasti hubungannya tentang pemakaian luar sama pemakaian dalam. Kalau sudah digigitkan itu namanya bukan herbal sudah, tapi terapi keterampilan. Karena digigitkan, karena dia bekerja lintahnya. Kalau sengatan. Sengatan sama keterampilan, katup lebah sama. Itu fungsinya adalah untuk keterampilan, bukan herbal. Tapi kalau lebahnya ditumbuk, contoh, herbal itu ilmunya banyak Bapak Ibu. Herbal, kalau kita bicara herbal, kita jabarkan lagi, ada herbal ramuan Indonesia, herbal Cina, herbal India, ada naturopati, ada homeopati. Homeopati itu herbal digerus sampai 6 kali, sampai digerus lagi, diencerkan sampai ada kandungan senyawa kimianya. Itu dilakukan oleh orang-orang barat, bahkan dipakai oleh Ratu Elizabeth.
Nah, kalau kita bicara kopi, homeopati, kopi itu sifatnya untuk mengantukkan. Kenapa? Karena Tuhan kita menciptakan itu semuanya seimbang. Kalau ini dia punya sifat untuk pengobatan, pasti dia punya sifat racunnya. Sambiloto di Meksiko itu dianggap racun. Androgavis paniculata di Meksiko itu tidak boleh dipakai karena dianggap racun. Loh kok bisa? Karena emang ada sifat racunnya. Semua apapun sifat di alam ini semuanya netral. Contoh, duren. Kita makan duren. Dimakan durennya. Cuci tangannya gimana? Kulit. Pakai kulitnya duren. Kita mau cuci tangan pakai sabun bagaimanapun tidak kira hilang. Tapi kalau pakai kulitnya hilang. Kenapa? Penetralnya di sana. Tebu. Iya. Apakah bisa untuk diabetes? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena mengandung sakaran. Oh. Sakarin itu pemanis buatan. Sakaran itu ada di tebu yang mana fungsinya juga bisa menghambat naiknya gula darah. Apa ada aspartamnya? Enggak ya? Beda, itu aspartam sudah kimia. Ya, sakaran itu bisa digunakan untuk menghambat naiknya diabetes drastis. Makanya kalau orang diabetes, konsumsi tebu sama konsumsi gula pasti beda. Kalau konsumsi gula saya pastikan diabetesnya naik cepat. Tapi kalau tebunya naik tapi masih bisa ketahan. Berarti bisa diperas ya? Ya diperas, diisep juga bisa. Tergantung yang makan kalau itu ibu. Diemut terserah. Yang penting dikonsumsi gitu kan. Ya Allah. Karena mengandung sakaran. Nah sakaran ini fungsinya bisa. Nah masalahnya kalau kita bicara proses herbalnya beda, fungsinya pun beda. Kalau sakaran itu dipanaskan sampai sekian derajat dan sekian lamanya, itu sakarannya hilang. Sehingga gulanya menjadi racun. Ingat, beberapa buku menyatakan gula lebih bahaya daripada rokok. Ada alasannya jadinya pulang ke rumah nanti. Dalam artian, semua yang dikonsumsi tubuh itu ada batasnya. Bukan terus gula beracun, rokok bahaya, enggak, semua ada batasnya. Tubuh punya kemampuan untuk homeostasis namanya, menyeimbangkan dalam tubuh. Nah, sama kopi ketika diencerkan itu bisa digunakan untuk mengantukkan. Karena kalau kopi punya sifat yang susah mengantuk karena dia kafeinnya merangsang untuk itu, tapi di kopinya sendiri itu punya bahan untuk sifatnya mengantukkan. Caranya pakai homeopati, digerus. Lebah itu juga digerus, dianjurkan. Itu digunakan untuk orang yang habis disengat lebah. Ada yang alergi lebah. Ketika dikatup lebah ada. Apa yang dirasakan ketika dikatup lebah? Bengkak. Bengkak semua kan satu badan? Biru bengkak. Biru, panas ya. Iya. Itu berarti alergi sama protein lebah. Apakah semuanya seperti itu? Belum tentu. Oh. Nah, itu berarti ada reaksi alerginya. Nah, 3 hari nggak langsung waktu disemet itu udah berarti kerja di tubuhnya lambat. Nah, obatnya itu di homeopati itu dari lebahnya digerus, diencerkan itu dikonsumsi. Kalau kala jengking sama ya? Kenapa? Lebahnya? Iya, kalau lebahnya kayak ditangkap kita sambil ngayal gitu, Pak. Kita nggak nangkep aja. Enggak ya, Kak. Bu, sebenarnya bukan lebah ditangkap karena lebah kalau sudah gigit pasti dia pingsan, mati. Oh, artinya yang gigit itu. Oh, jadi ketinggal. Kalau yang lebah tutupnya ketinggal ya. Ya, lebah jenisnya beda lagi. Kalau Lebah kala itu banyak sekali jenisnya. benar. kala jengking itu gimana? Kenapa? Kala jengking. Kala jengking. Kalau jengking kenapa? Sama fungsinya dengan Sama, logikanya seperti ini. Ular beracun enggak? Mengandung bisa apa enggak? Kalau orangnya digigit. berarti Pernah pakai lihat ular ularnya kobra di makan ular kobra enggak? Mati enggak kobranya? mati. Enggak. Enggak. Gigit bukan makan, gigit. Oh. Ditelan kan. Kalau dimakan mati. Kecokot. Ya. Kobra kecokot kobra lain gitu. Ya. Mati enggak? Mati. Enggak. Karena kenapa di kobranya itu ada penetral racunnya. Sama kayak contoh misalkan ini kobra. Di dalamnya ada racunnya enggak? Ada. Ada di mananya? Kalau kobra berarti di giginya. Tapi kenapa kalau dia setiap nelan makanan enggak mati? Loh, iya kan? Loh kok kaget? Nah, karena di kobra itu ada anti racunnya. Sama, tanaman juga makhluk hidup, sehingga dia pasti punya senyawa-senyawa beracun dan lain-lain. Halo? Hai. Hai. Halo. Oke. Kita lanjut lagi. Ini apa? Ikan apa? Ikan gabus. Gabus gunanya untuk apa?
Albumin. Albumin digunakan untuk Jantung. regenerasi sel pada ginjal, terutama biasa digunakan untuk diabetes dan lain-lain. Ini apa? Undur-undur. Undur-undur digunakan untuk diabetes. Diabetes. Semut Jepang digunakan untuk diabetes. Tangkur buaya. Ada yang pakai tangkur buaya? Pakai. Ada yang tahu tangkur buaya? Belum. Ada tahu ya? Yang tahu. Bentuknya kayak gini bukan? Iya. Ada gerigi-geriginya bukan? Iya bener ya. Ini bukan tangkur buaya. Ini namanya alligator catfish atau nama ilmiahnya Cur-cur. namanya juga tangkur buaya. Tangkur buaya kalau cari online itu ada dua. Nah, dua-duanya sama-sama bermanfaat untuk afrodisiaka, untuk meningkatkan nafsu birahi, meningkatkan libido. Nah, tangkur buaya dari zaman dahulu itu ada yang beda daerah. Kalau tangkur buaya di daerah timur, yang mereka pakai adalah alligator catfish. Jadi ada hewan hidupnya di air mirip sama kuda laut. Namanya juga kan tangkur buaya katanya orang timur. Nah, ada orang-orang zaman dahulu yang mengasih nama tangkur buaya, tapi yang dipakai itu penisnya buaya. Itu yang benar yang mana? Sama-sama punya sifat afrodisiaka. Loh, kok malah beda darat? Bu. Nah, yaitu saya bilang nama daerah itu kan beda-beda soalnya. Dua-duanya punya manfaat. Nah, yang salah ketika menjelaskan jenisnya ada geriginya, tiba-tiba menjelaskan mohon maaf, ini penisnya buaya, itu salah. Kalau yang kuda laut, Yang kuda laut ya benar, yang bentuknya kayak gini nih. Ini ikannya kayak gini jenisnya. kalau yang punya itu bunyi. Nah, Punya banyak ya. Kemarin dikasih orang. yang punya emasnya apa yang punya buayanya? Apa emasnya yang buaya? Buayanya. Oh. Ya. Karena saya belum ada tangkurnya. Buayanya saja. Ya, buaya. Oke, tahu ini apa? Tripang. Teripang, tahu ya? Tahu. Digunakan untuk ada yang pakai teripang? Penutup. Nah, gamat, ada yang pakai gamat? Biasanya pakai apa ibu kalau pakai gamat? Untuk penyembuhan luka. Hah? Untuk nutrisi. Untuk nutrisi, penyembuhan luka, percepatan penyembuhan luka itu cepat, terutama luka pada bagian dalam. Ya, pertulangan juga bisa. Oke, kalau mau tanya buaya yang asli, ini buayanya. Loh, Saya tunjukkan buat edukasi. buaya Buaya darat. Buaya api juga. buaya darat. Buaya darat sama buaya laut itu kayak apa Bu bedanya? Wani Wani langsung nuri. Nah, ini gambar yang mohon maaf ya, dari penis buaya ini seperti ini. Namanya juga tangkur buaya. Biar bisa membedakan nanti. Minimal nggak bilang di tangkur buaya tahu mana yang dari penis buaya, mana yang dari ikan catfish. Lari kita. Bentuknya kayak gini. Ah. Emang. Ada gerigi-geriginya. Nah, ini mentahnya yang belum dikeringkan, ini yang dikeringkan. Oh. Kalau tangkur buaya punya buaya ada geriginya, kasihan istri buaya. Jadi kalau kita bicara tangkur buaya, kalau kita persepsinya yang kita inginkan adalah maaf ya dari penis buaya, jenisnya pakai kayak gini. Tapi kalau kita pakai tangkur buaya yang dari catfish, alligator catfish yang dari ikan, pakainya yang bergerigi. Itu ya sebagai edukasi ya. Direbus. Kenapa? Direbus. Biasanya pakainya gimana ibu? Biasanya direndam. Direndam di alkohol atau di arak ya, bener ya? Atau di kopi. Ya, direndam di alkohol atau di kopi itu namanya juga galenika. Nanti kita ambil araknya, bukan diambil tangkurnya. Berarti bisa dipakai. Ya, fermentasi. Bisa dipakai berulang-ulang ya? Dari kopi. Dipakai berulang-ulang, nanti kalau habis diisi lagi alkoholnya gitu kan? Enggak, Iya. dijemur kalau saya. Habis dicuci pakai alkohol, habis itu dijemur.
dijemur terus dipakai lagi. Iya. Iya sama iya kan, dipakai lagi maksudnya. Nggak akan mengurangi kandungannya ya? Minyaknya kalau nggak Tanya, dijemur, tanya langsung. Ya, Tidak akan mengurangi kandungannya ya kalau dipakai berulang-ulang? pada dasarnya kalau dibandingkan sama yang pertama iya, tapi kalau kita bicara hewan selama dia di dalam alkohol itu biasanya tetap bisa. Gitu. Berarti kayak stem cell. Beda, beda jauh konsepnya. Ya, oke. Itu dari hewani. Kalau kita bicara mineral itu macam-macam dari makanan juga. Nah, konsep mineral dalam aspek itu ada dua, bisa dari makanan, bisa juga dari tulang-tulang. Contoh di homeopati itu menggunakan kalsium itu dari tulang, atau bisa juga menggunakan sotong, tulang sotong, tahu ya? Kalau kita beli sotong itu kan ada tulangnya dalamnya, nah itu kalsiumnya sangat tinggi, biasanya pakai itu. Plastiknya itu. Kok plastik pak? Kan sotong nggak ada tulangnya. Iya, iya. Plastik Cumi-cumi kan itu Putih-putih. sotong. yang plastiknya itu. Nah, kalau yang plastik itu cumi, Cumi ya? sotong itu yang besar. Oh iya besar. Ah, jenengan punya kenari? Ya. Nah, kenari itu kan makan pisang sama makan millet sama makan sotong. Nah, yang putih itu sotong namanya. Nah, itu dari laut, itu kalsium untuk kenari. Nah, kalau kita bicara mineral itu juga ada fungsinya. Zat besi itu untuk apa dan seterusnya nanti bisa di copy. Pikir Termasuk kalium. Nah, ini yang banyak orang miss. Kita sebagai praktisi harus tahu membedakan diagnosa. Kenapa? Orang yang kaliumnya rendah di bawah 3, dia kaliumnya 1, di bawah 1 bahkan, itu mirip gejala stroke. Tangannya tidak bisa digerakkan, kakinya tidak bisa digerakkan, tapi itu bukan stroke. Itu hipokalemia. Biasanya ciri-cirinya sebelumnya itu dia diare deras, sehingga kekurangan cairan, kekurangan kalium. Nah, sehingga terapinya itu bukan untuk stroke, tapi untuk meningkatkan kaliumnya perlahan, baru untuk mengaktifkan persarafannya. Karena kenapa? Dia kaliumnya rendah turun karena diare, habis itu dia persarafannya jadi katakanlah konslet, sehingga tidak bisa bergerak dan lain-lain. Nah, itu ada bedanya. Kenapa diagnosa itu penting? Nanti gejalanya kenapa? Saya habis diare, mencret deras, kakinya bisa digerakkan enggak, tangannya bisa digerakkan, kaku malah. Kalau orang hipokalemia itu kaku. Lah ini stroke bukan. Kalian Bapak Ibu kasih obat stroke tidak akan sembuh-sembuh. Sehingga diagnosa itu penting. Kalium tingginya di pisang dan seterusnya. Jadi kaliumnya bisa ditingkatkan, kemudian cari juga herbal yang bisa meningkatkan persarafannya. Contohnya misalkan delingo. Ada delingo, ada dringo, ada jerengu dan lain-lain. Nama ilmiahnya Acarus calamus, itu bisa digunakan untuk meningkatkan persarafan. Daun seribu, Acelimelia millefolium, itu bisa digunakan untuk daun seribu, bukan kaki seribu. Beda, mirip cemara tapi kecil, mirip cemara. Daun seribu itu bisa digunakan untuk meningkatkan persarafan juga. Pegagan itu juga bisa digunakan untuk meningkatkan persarafan. Bukan. Pegagan sendal asiatica, nanti saya tunjukkan. Yang ketemu saya di Blitar, tahu bedanya pegagan air, pegagan biasa sama semanggi gunung? Tahu kan? Bentuknya tahu. Nanti bisa tanya ke yang datang ketemu saya di Blitar, atau kalau nutut naftunya nanti saya tunjukkan ya. Indikasinya belum jelas. Kalau Bedanya kalau pegagan air dia licin. ya kalau bentuknya halus, tapi spesifikasi mana? Daunnya halus. Oh, kalau manfaatnya kalau pegagan air dia hanya untuk menenangkan, tapi kalau pegagan Centella asiatica itu banyak. Yang pertama kalau di apotek kita pasti menemukan untuk meningkatkan kecerdasan itu pasti pegagan santanan gede atau kaki kuda. Kemudian Centella asiatica lah kita bilangnya. Kemudian yang kedua itu bisa fungsinya sebagai vasodilator. Vasodilator itu apa mas? Mengembangkan pembuluh darah. Bagus untuk yang stroke terutama. Yang ketiga itu untuk regenerasi sel. Yang keempat itu untuk sebagai penenang. Nah, herbal itu Bapak Ibu fungsinya bukan hanya satu. Bahkan satu herbal itu fungsinya bisa 30 manfaat. Makanya ramuan itu penting. Karena kita biar tahu fokusnya ke manfaat yang seperti apa. Makanya muncullah ramuan atau formulasi obat tradisional. Apakah herbal dipakai tunggal bermanfaat? Bisa bermanfaat, tapi fungsinya nanti jadi kayak obat dokter. Jadinya fungsinya untuk simptomatik. Contoh, batuk-batuknya aja diterapi, asma-asmanya aja yang diterapi, kolesterolnya aja yang diterapi.
Tapi kalau kita bicara herbal, contoh misalkan kita kolesterol. Kolesterol keluhannya apa? Berat di leher, tensinya tinggi. Apalagi keluhannya? Semutan. Kakinya terasa kemeng. Nah, keluhannya kan sudah banyak. Jadi jangan hanya diturunkan kolesterolnya, untuk mengurangi nyeri di kakinya apa, melancarkan darahnya apa, untuk ngilangin nyerinya dulu. Jadi di leher sama di ini, menurunkan kolesterolnya apa, hipertensinya apa. Nah, itu nanti jadi formulasi. Itulah kita kalau kita bicara ramuan. Jadi ramuan pada dasarnya itu tidak dikonsumsi tunggal. Kenapa? Karena setiap keluhan pasti ada keluhan tambahannya. Contoh misalkan batuk. Batuknya gimana? Oh, batuknya berdahak berwarna kuning. Oke. Terus ada keluhan lain kah? Ada. Pusing, Sesak. demam, Sesak. sesak. Nah, ini jangan diterapi batuknya aja. Tenggorokannya dana. Oh, tenggorokannya dana, kita pakai jarum atau pecut kuda. Stachytarpeta jamecensis. Yang bunganya ungu, pecut kuda tahu ya? Ya. Ada yang bunganya ungu, ada yang bunganya putih. Bedanya kalau bunganya putih nempel ke baju, yang bunga enggak. Yang putih itu namanya Acirantes aspera, itu beda. Itu jarum lelaki kalau katanya orang Jawa. Itu gunanya untuk diuretik, bukan digunakan untuk nyeri tenggorokan. Kemudian ada lagi tadi batuknya, misalkan batuknya gimana? Batuknya terus-terusan. Berarti pakai yang sifatnya antitusif. Antitusif itu mengurangi frekuensi batuk, bisa kencur, bisa saga manis. Nah, kita lihat dahaknya tidak ada, berwarna apa? Kuning. Oh, berarti panas sifatnya, maka kita kasih daun mint atau saga manis. Karena dua-duanya sifatnya antitusif, tapi bisa sebagai untuk batuk yang sifatnya panas. Kemudian ada sesaknya, kita kasih patikan kebu, karena patikan kebu netral. Dan seterusnya, muncullah rangkaian takarannya berapa. Lebih ke netral kalau dari kebu ke panas, bisa tergantung dicampur sama. Ramuan yang diminum yang lain. Kenapa? Keterannya itu menuju ke ramuan yang lain atau ke Lendir itu. Ke penyakitnya. Dikata-kata. Nah, kalau ke sebagai peramuan seperti ini contoh. Kalau kita lihat resep untuk kewanitaan di cabai puyang dan lain-lain, itu pasti ada gini. Kalau kita bicara resep kewanitaan, saya sebutkan ya, delima putih, pinang, kayu rapat, majakani, kunci pepat, terus kemudian delima putih tadi sudah ya, Daun sirih. jung rahap. Sur- Daun sari itu untuk keputihan, bukan untuk merapatkan. Nah, ini kita kenapa harus tahu? Terus apa? Ada yang pakai bangli, Cabai. semuanya itu dipakai yang sifatnya tanin. Nah, tanin ini dia bisa menghambat BAB. Anti Jadi cinang. nanti BAB-nya bisa jadi keras. Nah, makanya ada penyimbang ramuan, pasti di dalamnya itu kalau ada daun mungu, salamagi, atau kalau enggak paling banyak dipakai untuk kewanitaan itu kelembak. Nah, kelembak itu fungsinya bukan untuk kewanitaan, tapi fungsinya kelembak dalam ramuan kewanitaan merapatkan itu fungsinya agar BAB-nya tidak mampet, tapi efek merapatkannya dapat. Gitu. Nah, jadi kalau kita meracik itu bukan kita memperhatikan 4 unsur, nanti ada. Ini contoh produk-produknya ya, contoh-contoh produk-produknya. Jadi kalau kita bicara praktek herbal itu macam-macam. Kita bisa meracik sendiri ya tadi kita sudah sebutkan hewani, mineral, tanaman obat bisa kering, bisa segar, bisa bentuk minuman, bisa bentuk minuman, bisa simplicia. Kita juga bisa gunakan bentuk produk yang sudah berbadan POM. Contoh di SP3 itu ada, kita punya teman-teman yang sudah berbadan POM, salah satunya Buartati. Buartati itu produknya sudah berbadan POM. Nah, Bapak Ibu semua kalau praktek itu bisa pakai produknya Buartati. Kenapa? Karena sudah berbadan POM. Nah, tadi ada yang tanya di luar, Mas, kalau kita praktek apakah harus berbadan POM? Tidak. Selama tidak diedarkan. Jadi misalkan ada pasien datang, ibu datang ke saya, kita diagnosa, kita racikan, kasihkan lagi ke ibu ramuannya, itu tidak harus berbadan POM. Nah, terus badan POM untuk seperti apa? Ibu datang ke saya, kemudian ibu jual lagi, ditaruh di tokonya, ibu datang ke saya, ibu jual lagi, itu harus badan POM. Kenapa? Karena diedarkan. Kalau dikasihnya persen to persen itu tidak usah badan POM, tapi kalau dikasihnya untuk diedarkan itu harus berbadan POM. Kalangan sendiri. Untuk kalangan sendiri. Sama semuanya krim. Di tahun-tahun kemarin banyak teman-teman kedokteran yang buka klinik kecantikan di Jawa Timur itu kena sama Polda. Denda 150 juta sampai 300 juta. Kenapa? Karena jual krim malam tapi dipromosikan online padahal belum berbadan POM. Gitu. Sama. Tapi kalau dia praktek mandiri hanya untuk pasiennya, direcehkan apotekernya, itu boleh.
sama. Itu bukan hanya mengatur kita, teman-teman kedokteran juga diatur. Itu tidak hal-hal yang bukan perlu diprotes karena sudah ada aturannya. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa pakai produk-produk di depan yang sudah berbadan POM. Ini saya contohkan. Ini saya nggak promosi ya. Ini saya cari di Google yang ada badan POM-nya. Banyak lagi produk-produk yang lain, tolak angin, antangin itu ada badan POM-nya. Kalau kita mau praktek, gunakan bahan-bahan yang berbadan POM ketika kita pakai produk yang sudah jadi. Kalau kita mau pakai produk teman kita bisa pakai produk yang Buartati karena sudah berbadan POM. Dan itu tidak murah. Nanti biar Buartati yang bercerita tentang badan POM. 200 juta. Nah, iya benar. Beliau Satu produk ya itu. satu produk nanti ada pendaftarannya lagi, itu ada uji labnya dan lain-lain, nanti bisa konsultasi dengan Buartati. 5.400.000. Nah, itu baru boleh diedarkan karena kenapa? Sudah dites bakteri dan lain-lain, itu sudah dites semuanya secara khasiatnya dan semuanya sudah dites pada tikus dan selanjutnya, itu baru boleh disebarkan. Kalau Bapak Ibu nanti praktek, jangan coba-coba untuk dipromosikan online produknya, kecuali jual secangnya aja, adasnya aja dan lain-lain. Kalau mau gimana caranya promosi online? Dipromosikan tempat prakteknya, tapi kita buka pelayanan secara online. Boleh tidak datang ke rumah, konsultasi via telepon, nanti di barangnya kita kirim. Jangan kita promosikan produk yang sudah jadi, di bedanya di sana. Oke? Ini produk-produk yang sudah jadi. Ini karakteristik tumbuhan secara tradisional. Saya tadi bilang kita bahas secara pengobatan secara tradisional, herbal tradisional sama herbal modern. Kalau di tradisional kita memperhatikan tanaman itu sifatnya pasti ada dingin atau sejuk. Gini, silakan. Tanaman ada yang sifatnya dingin, ada yang sejuk. Kemudian tanaman juga ada yang sifatnya hangat, ada yang sifatnya panas. Itu hal yang berbeda. Nanti saya tunjukkan tabelnya. Dari rasa bisa nanti di copy materinya, afinitas karena waktunya tinggal dikit, materinya masih banyak. Bisa dimatikan lampunya ya? Minta tolong. Nanti kalau masih ada waktu nambah lagi. Nah, kita lihat dari atas. Yang pertama ada brotowali, itu yang dipakai batangnya. Kalau di teman-teman Batar itu bilangnya kaulis. Kalau yang dipakai kaulis itu batangnya. Jadi kalau bapak ibu beli produk terus ada tulisan Pinosporae kaulis, itu berarti batang brotowali. Caesalpiniae lignum itu berarti kayu secang. Jadi pada dasarnya kalau kita beli produk-produk yang sudah jadi, komposisinya pasti nama ilmiah. Dari brotowali itu dipakai batangnya, itu sifatnya sejuk. Bisa digunakan untuk diabetes, penurun panas dan lain-lain. Nah ingat, herbal itu sifatnya bukan satu, sehingga perlu hebat penyeimbang lainnya kalau kita bicara ramuan. Contoh. Ini contoh real aja. Yang sering terjadi di masyarakat, banyak bapak ibu yang bertanya kalau saya ngisi itu biasanya, Mas gimana kalau saya menggunakan daun salam atau Syzygium polyanthum? Gimana kalau kita menggunakan daun salam untuk diabetes? Pasti saya tanya balik, Ibu tensinya gimana, asam uratnya gimana? Asam uratnya normal, tensi saya normal, maka jangan gunakan daun salam. Karena daun salam itu bisa menurunkan tensi, diabetes, asam urat sekaligus. Maka kita gunakan yang menurunkan diabetes aja kalau kita pakai diabetes. Contoh misalkan kayu manis, bungur, kulit kayu juwet atau jamblang. Kita bisa pakai lainnya bugenvil, bunga bugenvil itu bisa. Daun insulin, daun Afrika dan lain-lain. Dan bukan kan bunganya Bunganya bisa dipakai sama daunnya. Tapi untuk diabetes ringan, nah diabetes itu nanti jadi ada rangkanya lagi. Kalau diabetesnya masih di bawah 250 atau mentok 270, itu masih bisa pakai kayu manis, karena kayu manis masih mampu untuk menurunkannya. Tapi kalau sudah di atas 270, jangan pakai kayu manis, gak kira turun. Karena kenapa? Fungsi pankreasnya itu sudah menurun. Jadi pakai bahan-bahan yang bisa memperbaiki beta Langerhans kalau kita bicara medisnya. Atau kita pakai bahan-bahan yang merangsang insulin. Apa itu? Ya kita bisa pakai kulit kayu jamblang, kelabet. Biji kelabet itu bisa untuk diabetes dan lain-lain. Nah, kita bicara diabetes aja sudah panjang. Ya. soalnya nggak ada obat ya dia. Nah. Ada lagi. Brotowali juga bisa untuk diabetes, daun mimba bisa untuk diabetes. Tahu bedanya mimba sama mindi kecil? Mimba, mindi
Mimba Acidarecta indica sama mindi kecil Melia acidarecta, namanya mirip, kalau mindi kecil lebih kecil. Kalau mindi kecil itu punya sifat racun. Hati-hati penggunaan mindi kecil karena kalau dipakai kelebihan sedikit pasti pusing atau mual. Mimba kalau dikit bukan sama. Buahnya lebih lonjong, kalau mimba itu bunder-bunder. Nah ini kalau kita bicara brotowali ya, lanjut aja. Ini sifatnya sejuk. Kalau kita bicara pare itu dingin, bungur itu netral, jamblang. Ini semua herbal untuk diabetes ya Bapak Ibu ya. Dari brotowali, pare, bungur, jamblang, meniran, sambiloto, mengkudu, mimba, kumis kucing itu semuanya untuk diabetes, cuma cara kerjanya beda-beda. Ya di copy aja ya. Saya yakin juga pusing baru ngafalinnya. Alang-alang, ini semuanya herbal untuk darah tinggi. Tapi sifatnya beda-beda. Alang-alang itu sifatnya sejuk, bayam duri sifatnya sejuk, belimbing manis sifatnya netral, belimbing bulu sifatnya sejuk, meniran sifatnya sejuk, daun sendok, pelata gomayor sifatnya sejuk, kumis kucing sifatnya sejuk, kayu manis sifatnya hangat, kemudian lenca sifatnya dingin. Lah, kayu manis bisa menurunkan tensi? Bisa, asalkan diabetesnya juga tinggi. Tapi kalau tensinya aja masalahnya, karena kolesterol, kayu manis tidak bekerja efektif. Nah kalau kita bicara tensi, cari dia sebabnya apa dulu. Nah kalau kita ramuan, kita harus tahu sebabnya dulu. Itulah pengobatan tradisional yang membedakan dengan medis. Kalau medis, diabetes, turunkan diabetesnya, pakai gilimirit dan seterusnya, yang turunkan diabetesnya sudah selesai. Kalau kita di herbal harus tahu gejalanya, harus tahu sebabnya, harus tahu dan lain-lainnya. Itu herbalnya nanti beda-beda. Karena di herbal untuk diabetes itu ada yang menghambat penyerapan gula, ada yang perbaiki beta Langerhans, ada yang sifatnya untuk meningkatkan insulinnya dan lain-lain, itu beda-beda. Nah untuk hipertensi ada juga leuca, mengkudu, pegagan, sambung legi atau blumia barsampera. Ada pulipenda yang saya sebutkan tadi, ada saga manis. Saga manis juga bisa melebarkan pembuluh darah, tapi tidak secepat dari pegagan. Kemudian ada rumput mutiara atau Aedes aegypti. Nah, ini saya bilang, konsep dasar pengobatan tradisional itu banyak sekali di dunia. Kalau kita bicara konsep dasar pengobatan tradisional itu, yang pertama ada, yang tertua ada Cina dan India. Nah mas, kan ada Arab itu Cina itu juga belajar Persia atau Unani, nama pengobatannya Unani ya, nama pengobatannya bukan O ya, Unani. Itu belajarnya juga ke Cina sama ke India. Loh kok bisa? Silakan download bukunya Canon of Medicine. Kalau kita cari buku bahasa Arabnya Al-Qanun Fitik, itu ada 8 seri ke kanan, 8 seri ke bawah. Itu pasti kalian menemukan, Bapak Ibu menemukan ini. Ini saya mengutip dari bukunya Canon of Medicine dari Ibnu Sina, tentang hubungannya emosi dengan penyakit. Nama latinnya. Jadi di Ibnu Sina itu bagusnya itu sudah rangkuman dari, ternyata ya, pengobatan dari Yunani, Greek, pengobatan dari Persia, pengobatan dari Cina, pengobatan dari India. Itu sudah dirangkum semuanya di sana. Sama pengobatan dari Eropa semuanya dirangkum. Nah, tapi Ibnu Sina menyimpulkan bahwa dasar-dasar bapak pengobatan itu ada 2. Ada Sufi sama ada Cina. Sufi ini juga dipakai sama India. Bali, pengobatan tradisional Bali punya pengobatan tradisional dan konsepnya lumayan jelas. Itu menggunakan yang India. Jadi pakainya 6 unsur. Dasarnya dari 3, kapha, vata, dan seterusnya. Oke. Nama latinnya Gaudium. Bahasa Inggrisnya itu bahagia, dan seterusnya. Singkat aja. Unsurnya beda-beda. Kalau kita bicara unsurnya bahagianya versinya India itu masuk air. Kalau kita bicara udara ya, kalau kita masuknya versinya Cina itu bahagia masuknya ke api. Kalau kita bahas ini ada di buku nanti dijelaskan bahwa ini kelebihan berpikir. Itu kalau di Cina masuknya ke tanah, kalau di India itu masuknya ke udara, dan seterusnya. Sedih, kalau di Cina masuknya ke logam, kalau di Cina masuknya ke tanah. Nah konsepnya itu jadinya kayak gini.
di Ibnu Sina yang katanya bapak kedokteran pun konsepnya itu seperti ini. Fata, pita, kapa. Kemudian ini dibagi lagi. Fata itu ini sama ini, pita itu ini sama ini, kapa ini sama ini. Sama 5 unsur juga. Cuma beda unsurnya India, Ayurveda sama unsurnya tradisional Chinese medicine itu beda. Kalau di Cina itu ada di sini. Kayu, ada organnya, hati sama kandung empedu dan seterusnya. Ini kita gunakan tuh dasar diagnosa dan dasar meracik obat. Gitu. Nah, ini perlu dicatat. Konsep dasar kita meracik obat yang pertama adalah zat aktif yang berkhasiat untuk mengatasi penyebab penyakit. Jadi yang utama itu zat yang bermanfaat untuk penyakitnya. Yang kedua itu zat aktif yang berguna untuk mengatasi gejala tambahannya. Yang ketiga itu zat yang berfungsi sebagai penguat zat-zat berkhasiat. Nah, ini yang saya sampaikan. Di herbal itu kita tidak boleh menggunakan zat-zat yang bertentangan. Contoh, zat pelancar BAB mengandung glikosida anthraquinone, yaitu seperti reulemba, akar kelemba atau Rheum officinale, salamagi, atau Senna angustifolia. Mohon maaf saya keburu-buru ya karena waktunya tinggal sedikit. Ya, jadi saya agak ngebut dan lain-lain. Nah, kalau kita menggunakan herbal untuk misalkan orang konstipasi atau susah BAB, terus kita mau dilancarkan BAB-nya, kita menggunakan bahan seperti kelemba, ya kita jangan dicampur dengan lima putih dan lain-lain, maka tidak efektif, jadinya kerjanya netral. Sehingga penggunaan herbal itu tidak boleh menetralkan, tapi harus menguatkan. Nah, bahan ketiga itu fungsinya untuk menguatkan. Yang keempat itu fungsinya untuk zat penyangga, yaitu menahan efek samping dari campuran ramuan yang kita sudah racikan. Contoh misalkan tadi untuk jamu kewanitaan ya pakai apa tadi? 5 putih. Pakai ya silakan pakai kelemba biar BAB-nya masih lancar, biar tidak tersendat. Sama kayak untuk batu ginjal atau asam urat atau hipertensi yang gunakan sifat-sifat bahannya diuretik, itu dicampur dengan tapak liman. Kenapa? Karena tapak liman itu bisa mengontrol sistem perkemihan, itu waktunya pipis ya pipis, waktunya tidak pipis, waktunya tidak pipis ya tidak pipis. Kalau ada tapak limannya ya itu pipis terus. Nah itu juga tidak bagus. Karena kenapa? Tubuh juga butuh cairan. Nah tapak liman itu bisa mengontrol. Nah tapak liman itu sifatnya sebagai penyangga. Kayu legi itu sifatnya sebagai penyangga, atau bahasa kerennya zat buffer dan seterusnya. Nah, ini contoh ramuan-ramuan. Saya bicara kenapa kok ramuannya seperti ini. Jangan dipakai patennya. Ingat, kita praktisi herbalis itu tidak menggunakan resep paten. Kenapa? Saya ulang dari awal tadi, beda pasien, beda bahannya. Sama-sama diabetes, sama-sama hipertensi. Pasien A sama B yang datang sama, pasti beda. Diabetes, ada yang pipisnya sering, gampang lapar. Ada yang sampai TBC, ada yang sampai gagal ginjal kalau sudah parah. Nah herbalnya nanti beda-beda, kita tidak pukul rata. Apalagi kalau sudah gagal ginjal, hati-hati kita pakai bahan-bahan yang aman untuk gagal ginjal. Nah contoh kita bahas untuk wasir dan ambeien. Apa aja bahan yang dipakai? Yang pertama daun ungu, kedua ada 10 sari, ketiga buah tempayang, keempat kayu ules. Nah daun ungu di sini itu sebagai obat utama untuk orang wasir atau ambeien. Ada 10 sari itu untuk menguatkan lambungnya, untuk BAB-nya tidak mencret. Buah tempayang itu untuk melunakkan BAB-nya. Kayu ules itu untuk melunakkan BAB-nya. Nah, ini bisa digunakan untuk wasir dan ambeien. Tapi kalau misalkan dosis yang kita gunakan untuk BAB-nya tinggi, maka kita perlu, kalau misalkan sampai mules dan lain-lain, kita perlu tambahkan daun jambu atau pinang atau delima putih untuk menghambat BAB-nya biar tidak terlalu diare, dosisnya kecil aja. Atau bahkan ada mas, misalkan wasir atau ambeien, tapi BAB-nya juga berdarah, maka ditambahkan tanaman-tanaman yang bisa menghentikan darah. Biasanya ada kan orang ambeien terus BAB-nya juga berdarah. Nah itu tambahkan bahan-bahan yang bisa menghentikan darah. Di antaranya pinang, kayu secang itu bisa menghentikan pendarahan. Takarannya seperti apa? Bisa 10, bisa 12. Karena itu sebagai
ramuan untuk tambahan. Kemudian ada juga ambeien yang lain-lain. Misalkan untuk benjolannya, ini ambeiennya benjolannya sudah besar, ada infeksinya, maka ditambahkan kunyit. Sama untuk mengurangi peradangannya bisa ditambahkan bahan bahannya. Oh ini ambeiennya sampai ada nyerinya, maka ditambahkan sintok sama mesoi untuk menghambat nyerinya. Gitu. Nah, yang salah ketika menambahkan kalau sudah BAB-nya berdarah, sudah muncul darah, terus kita tambahkan kunyitnya banyak. Padahal kunyit punya sifat peluruh darah. Makanya orang yang susah main pasti kalau main kunyit mainnya jadi lancar. Nah, itu menunjukkan bahwa kunyit itu melancarkan darah. Nah, itu secara tradisional seperti itu. Jadi herbal ada yang sifatnya meningkatkan qi atau meningkatkan energi pada seseorang, meningkatkan panas, meningkatkan dingin. Nah, apakah sesederhana itu? Tidak. Meningkatkan tadi saya contohkan misalkan jahe. Jahe itu meningkatkan qi, tapi qi-nya di dada atau di paru-paru. Cabai meningkatkan qi, tapi qi-nya di perut. Nah, beda. Itu secara pengobatan tradisional itu seperti itu. Makanya kalau orang makan jahe, perutnya tidak panas. BAB-nya tidak panas, tapi kalau orang makan lombok pedes pasti panas. Kalau tidak bisa, kalau tidak percaya silakan buktikan nanti di rumah. Makan jahe itu pedes-pedes. Pasti tidak kira BAB-nya panas, tidak kira. Karena kenapa? Kerjanya di atas saja. Gitu ya. Sama kayak asma. Yang dipakai apa? Mahuang. Mahuang nama ilmiahnya adalah ephedra sinica. Jadi obat-obatan kedokteran namanya ephedrin. Ephedrin itu diambil dari ephedra sinica. Oke. Nah, ini obat-obat utama untuk asma. Karena dia bisa melebarkan di bronkusnya. Kemudian yang bisa dipakai daun saga manis untuk mengurangi batuknya. Kemudian dipakai kencur. Kencur itu sifatnya dua, bisa antitusif mengurangi frekuensi batuk sama mengurangi dahak. Kalau orang asma itu banyak sebabnya. Orang asma kan bisa disebabkan karena parunya sendiri. Tidak ada dahak, tidak ada apa, tiba-tiba asma ada. Maka herbalnya beda. Asmanya kenapa kumat? Oh, asmanya kumat kalau kena AC, kena dingin. Maka herbal yang dipakai herbal yang menghangatkan sekaligus bisa ekspektorat. Asmanya kenapa? Asmanya kumat ketika ada debu, berarti ada alergi. Pasti yang bermasalah IgA dan seterusnya. Ada alerginya, kita tidak tahu dia alergi yang seperti apa. Maka ditambahkan jintan hitam sebagai apa? Imunosupresan. Oh, penyakitnya sama asma, tapi cara penggunaan herbalnya itu beda. Kemudian ada lagi asma, kenapa kumatnya? Ya karena dahaknya kental-kental, tidak bisa keluar, berarti kering. Bukan panas ya, beda. Di dalam tubuh itu ada panas, dingin, kering, lembab, angin. Itu penyebab penyakit dari luar. Nah, gimana cara mengurangi angin, gimana cara mengurangi lembab, gimana cara mengurangi panas, gimana cara mengurangi dingin, itu setiap herbal beda-beda. Itu namanya pengobatan herbal secara tradisional. Mengurangi angin di daerah atas sama mengurangi angin di daerah itu beda. Contoh, misalkan kapulaga. Kapulaga itu sifatnya dua. Dia sifatnya bisa flatulensi, merangsang kentut. Dia sifatnya juga karminatif, membuang angin, bisa sendawa. Bahasa medisnya ada flatulensi, ada karminatif. Cara kerjanya ada dua. Tapi kalau kita bicara adas, dia sifatnya hanya karminatif. Pasti orangnya sendawa, tapi dia tidak kentut. Kecuali banyak banget baru dia kentut. Kayu manis, dia sifatnya untuk merangsang sendawa. Nah, angin mengurangi angin di tubuh itu sudah beda-beda. Jahe untuk angin bisa, tapi yang dipakai itu jahe kering. Karena kalau di Cina jahe kering saja sudah jelaskan di berita. Di Cina jahe kering sama jahe basah itu beda. Satunya senjang, satunya genjang. Kalau jahe kering itu digunakan untuk membuang angin. Tapi kalau misalkan jahe basah itu bisa membuang angin juga, tapi tidak sekuat jahe kering. Herbal itu seperti itu ilmunya. Luas sekali. Nggak angel, Pak. Nggak angel, bisa dipelajari perlahan. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Mahuang, kencur, jahe. Jahe digunakan berarti ini sifatnya saga manis netral ya. Ini sifatnya untuk asma yang disebabkan karena dahak kuning atau susah keluar dahaknya. Bahkan batuk tapi tidak keluar dahak terus dia sesak, itu bisa.
Tapi kalau asmanya karena karena panas, kita pakainya daun mint, daun saga, karena netral daun saga. Kayu legi, Dilisirisa glabra, pupus waru itu bisa dipakai. Hibiscus pelasius itu waru. Ada di sini tanamannya coba. Waru, bidara upas itu juga bisa digunakan untuk TBC karena memang bisa digunakan untuk membunuh jamurnya. Gitu. Nah, jadi satu asma itu sudah beda-beda bahannya. Kita perhatikan asmanya seperti apa. Nah, kalau asmanya karena parunya sendiri, karena lendirnya ada, tapi bronkusnya, tahu bronkus ya, paru itu kan kayak anggur dalamnya, ya tahu ya, dibayangkan aja ya. Nah, anggur ini kan nanti dia untuk bertukar udara, kembang kempis. Nah, karena kembang kempisnya ini tidak punya kemampuan lebih, nah itu beda lagi bahannya. Jadi ciri-cirinya sesak tapi tidak ada. Ada juga sesak karena khawatir, ada psikosomatis. Dia dengar orang meninggal kemudian sesaknya kumat, ada. Herbalnya sama, beda. Kasihlah dia penenang, misalkan pala, bule panda, daun seribu, itu sifatnya semuanya penenang. Violses, viola odorata itu sifatnya penenang. Jadi kita cari tahu dulu sebabnya asmanya kenapa, maka bahannya ramuannya pasti beda-beda. Gitu. Nah, mas saya kalau praktik kayak gitu susah gak melaku, belajarlah dari awal yang gampang-gampang aja dulu. Itu yang pertama. Kemudian lah mas, saya kalau udah berizin STPT saya udah bisa prakteklah dulu. Sambil praktek, sambil jalan, sambil diurus izinnya. Jangan menutup prakteknya. Saya sekali lagi sampaikan ya, jangan menutup prakteknya. Kalau datangi Dinkes bilang proses izin. Karena Dinkes, Satpol PP, polisi datang juga tidak boleh langsung menutup, itu ada aturannya. Itu kenapa ibu-ibu juga penting mengurus itu, paham tentang perizinan. Jadi sampaikan ke Dinkesnya saya dalam proses pengurusan izin dan seterusnya. Tapi benar-benar diurus. Gitu. Praktek dari sekarang. Loh mas, ilmu saya terbatas, jangan takut. Bapak ibu semua di sini sudah belajar. Saya yakin yang saya sampaikan dari tadi dan teman-teman sudah banyak dan sudah cukup banyak diserap. Itu aja diterapkan. Sama pedoman-pedoman dari SPT dan seterusnya itu aja diterapkan. Di Permenkes 2016-2017 sudah ada tentang tanaman obat. Nanti mungkin bisa di-share, itu aja diterapkan. Herbal yang diabetes, hipertensi itu aja dulu diterapkan. Sambil lalu nanti kita sharing dan seterusnya. Stroke. Nah, tadi ada pertanyaan, mas kalau untuk stroke gimana? Sama. Stroke-nya saya tanya balik pasti, stroke-nya gimana dulu? Ada iskemia, ya, bahasa ini normal aja. Ada penyumbatan atau pecah, gitulah gampangannya. Nanti kalau bahasa medisnya bisa tanya sama dokter Imam, sama dokter Hairul nanti di akhir. Apakah sama untuk stroke yang pecah sama yang penyumbatan? Atau tadi yang tanya, mas ada orang setelah bertani terus kemudian stroke. Nah itu ada herbalnya, namanya sunstroke. Stroke disebabkan karena matahari. Apakah sama herbalnya? Beda. Karena gangguan pembuluh darahnya itu beda. Nah, yang bisa dipakai untuk stroke yang pertama ada akar puli panda karena dia sifatnya juga penenang. Ini biasanya digunakan untuk stroke yang disebabkan karena hipertensi dan banyak pikiran. Jadi kalau konsultasi tanyakan, ibu atau dilihat aja banyak masalah apa enggak. Karena saya juga sering menangani orang stroke, ternyata ditinggal sama anaknya, ditinggal istrinya dan dirawat, istrinya selingkuh, atau sebaliknya suaminya selingkuh terus stroke. Berarti sebabnya karena pikiran. Maka kita pakai bahan-bahan untuk stroke yang sifatnya untuk sebagai penenang, meningkatkan kualitas tidur dan seterusnya. Yang bisa dipakai ada puli panda, daun seribu, violses saya sebutkan tadi, pegagan itu bisa. Pegagan hampir bisa dipakai di semua stroke. Kenapa? Karena dia sifatnya vasodilator, melebarkan pembuluh darah. Untuk stroke yang pecah dia sifatnya sebagai regenerasi sel pada otak. Kemudian dia sifatnya untuk menjaga daya ingat karena ada stroke yang sampai lupa ada. Itu bisa pakai pegagan. Pegagan itu bisa hampir digunakan untuk segala jenis stroke. Kemudian yang kedua digunakan untuk bangle lempuyang. Nah, bangle lempuyang di sini itu untuk kolesterol. Berarti stroke-nya ada penyumbatan. Jadi kalau kita tanyakan stroke-nya kenapa awalnya terjadinya, iya nih bapak punya riwayat tensi tinggi, misalkan bapaknya sudah datang nggak bisa ngomong ya, bapak punya riwayat tensi tinggi, turunan apa enggak, ini tensinya baru setelah pensiun dari kerjanya, terjadi sering di rumah banyak kepikiran, terus kita gali, terus kemudian kolesterolnya berapa? Kolesterolnya itu
kolesterol totalnya misalkan 280, TG-nya berapa? TG-nya 300, LDL-nya berapa? LDL-nya 130, berarti tinggi semuanya. Nah, cari herbal yang bisa menurunkan ketiga-tiganya. Ingat, herbal bisa menurunkan kolesterol total, belum tentu bisa menurunkan TG. Herbal menurunkan TG, belum tentu bisa menurunkan LDL. Ada yang bisa ketiga-tiganya. Hati-hati dalam penggunaan herbal, sedetail itu, ya. Nah, itu pentingnya kita belajar herbal medisnya. Herbal tradisional kita belajar secara cara kerjanya. Ini untuk jangka panjang. Saya tidak bilang ibu keluar dari sini langsung fasih, enggak. Tapi paling enggak jadikan sebagai pedoman. Minimal nanti kalau sudah terapi ingat kan, oh ya ini ada. Ya, Bang Le sama lempuyang, Singi berkasumunar, sama Singi berserumbet itu digunakan untuk menurunkan kolesterol total dan TG, tapi tidak LDL. Oke ya, daun sembung itu untuk melebarkan pembuluh darah sama untuk penenang, sama untuk menurunkan tensinya. Kemudian ngokilo itu sebagai menurunkan tensinya dan plak atau ada aterosklerosis. Biasanya kalau ada riwayat kardiomegali atau jantung bengkak, ada riwayat plak atau jantung koroner dan seterusnya, kita bisa pakai ngokilo. Tapi kalau dada jangan dipakai. Kita pakai aja diuretik ringan seperti tapak liman, kumis kucing, alang-alang, daun sendok itu ringan. Tapi kalau misalkan dia ada plaknya, kita bisa pakai daun sendok, ngokilo atau gempur batu. Daun serigading itu sifatnya diuretik. Kemudian daun ungu itu pelancar BAB-nya. Contoh, kalau misalkan orang hipertensi makan tapi sampahnya gak dibuang, orang hipertensi pasti BAB-nya susah, baru kena serangan. Nah itu pasti rangsang. Kita biasanya pakai ramuannya untuk herbal-herbal yang kuat dulu. Tapi kalau kita sudah nanti BAB-nya sudah mulai normal, kita hanya pakai daun ungu. Nah itu harus dibantu. Kenapa? Kalau makannya nanti sampahnya gak dibuang, percuma, nanti tidak sembuh-sembuh ini. Sehingga kalau konsep tradisional bedanya, konsep tradisional sampah-sampah itu harus dibuang juga, entah dari diuretik, dari pelancar semi, dari pelancar BAB sama keringat. Contoh kapulaga itu juga bisa melancarkan keringat karena sifatnya itu purgatif itu apa ya? Ya pelancar keringat lah, gampangnya bahasa Indonesianya ya. Nah, pegangan, itu pegangan bisa digunakan untuk segala stroke. Batu ginjal digunakan meniran, ngokilo, daun besaran, daun sendok, tempuyung, daun ungu. Semuanya digunakan untuk batu ginjal. Gimana konsepnya? Meniran itu digunakan kalau misalkan hasil labnya nanti ada bakterinya, ada bakteri plus atau ada peradangannya, ada nyerinya, dicampur sama meniran. Ngokilo itu untuk batu ginjal yang keras. Kalau batu ginjalnya tidak terlalu keras, silakan pakai 10 gram ke bawah. Tapi kalau batu ginjal yang keras ditekan susah hancur, silakan pakai ngokilo, batasnya 18 gram. Itu untuk penggunaan 1 sendok teh ya, bukan dipakai semuanya ya. Daun besaran, daun sendok itu digunakan untuk diuretik juga. Juga bisa menghancurkan batu ginjal yang ringan. Tempuyung sama. Ini tiganya sama. Daun ungu fungsinya apa? Sama. Gini, terjadinya sampah di tubuh itu karena proses tubuh metabolisme tidak bisa sempurna. Jadi batu ginjal itu terjadi karena batu-batuan macam-macam ya, bisa kapur, bisa sulfit macam-macam, bisa magnesium. Contoh loh, mas saya kan makannya sudah dijaga, saya sudah ini, tapi saya suka sayur, suka apa? Gobes, nanas lah, itu banyak kristal oksalatnya, pasti batunya batu oksalat. Apalagi kurang minum pasti terjadi batu ginjal, tapi batunya. Jadi batu ginjal itu bukan hanya didapatkan dari apa, juga makan makanan sayur buah-buahan itu juga ada batu kristal-kristalnya lah. Nah, ketika ginjal tidak bekerja maksimal, maka itu mengendap. Nah, mengendap jadi batu sehingga kita berubah seperti ini. Nah, kalau tidak dibantu buang dari BAB itu kurang maksimal sehingga kita ditambah dengan daun bunga. Sekian, terima kasih. Satu lagi ya. Lambung. Ya, jangan lambung.